Ini Bapak sudah tidak percaya Quran, sudah tidak percaya hadis, tapi masih mau mengikuti Muhammad. Ini kan sungguh nekat yang nyata ini, Pak. Sungguh nekat yang nyata. Sekarang saya tanya sama Pak Ahmad, percayakah Bapak menurut Muhammad bahwa batu hitam yang ada di Ka'bah di Mekah itu bisa menghapus dosa? Percayakah Bapak itu? Kalau bagi saya, berat ini kayaknya saudara-saudara, sulit pertanyaannya. Ini kayaknya berat ini. Pak Ahmad udah menjawabnya juga cukup berat ini ya kan? kalau bagi saya pribadi, Bu, kalau ada yang menduakan dari Allah itu musyrik. Gitu. Tapi Menyembah hadisnya ada kan, apapun Pak? kita. Dikatakan barang siapa menyentuh kedua rukun, rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad, bisa menghapus dosa sehabis-habisnya. Iya. Betul? Itu Kira-kira menurut kan, Pak Ahmad bagaimana? kalau bisa dia batu tersebut menghapus dosa, ngapain kita nyembah Allah lagi? Ke situ aja kita udah. Itu aja kita ciumin aja. Katanya batu itu tadinya putih, turun dari sorga, terus dia menyerap dosa manusia jadi hitam. Betul Pak di situ? Kalau tertulis Hadis. ada. Cuman kalau seperti itu kita kan sudah menduakan namanya. Betul. Berarti kan kita tidak seutuhnya percaya sama Allah Ta'ala. Jadi kalau ada orang Indonesia itu sekarang ngumpulin duit banyak ya Pak ya. Ada yang jual tanahnya, jual sawahnya, bahkan ada yang ngumpulin bertahun-tahun hanya untuk berangkat haji. Sampai di sana malah cuma cium-cium batu, betul Pak? Sungguh nekat-nekat yang nyata. Nah, sampai ngutang-ngutang ya Pak untuk naik haji. Mungkin sekarang berapa ratus juta ya kali ya kalau sudah disebut. Sungguh nekat yang nyata. Itu hanya untuk bisnis orang Arab aja Pak. Makanya hadis-hadis di sana, pokoknya kalau sembayang di Masjidil Haram itu pahalanya berapa puluh ribu gitu katanya. Terus sekarang Masjidil Haram itu diperluas Pak. Jadi kalau sholat di sini sama juga pahalanya. Jadi yang menentukan pahala malah pemerintah Arab Saudi. Ya. Bahkan untuk ada beli batu itu kalau Bapak tahu Pak Ahmad, di sebelahnya rumah Allah itu kan ada rumah setan yang bentuknya kayak tugu gitu, terus dilempar untuk lempar jumlah tuh loh, dilempar setan, katanya Abraham dulu ke situ dilempar setan. Itu batu kerikilnya tuh beli loh Pak, satu kantong plastik itu kalau nggak salah harganya 5 sampai berapa real gitu, 5 real kalau nggak salah untuk melempar itu. Dan itu begitu dilempar sekarang rumah Allahnya jadi 3 tingkat Pak, jadi tambah besar. Rumah Allah, rumah setannya jadi dibangun, tadinya kan kecil tuh, dilemparin bukannya roboh malah makin dibangun nama Arab Saudi rumah setannya. Terus kalau ada lempar di situ di bawahnya tuh ada lori, ada keretanya di mana batu-batu itu nanti dikumpulkan, direfill lagi, di packing lagi, dijual lagi sama pemerintah. Gitu. Bahkan sumur Zam-Zam itu kalau Bapak tahu, itu di bawahnya ada pipa, Pak. Itu disuling dari air laut. Dengan menggunakan kerjasamanya dua perusahaan Amerika, satu perusahaan Kanada. Untuk menyuling air laut ini, dialirkan lewat pipanya, lalu dimasukkan ke sumur Zam-Zam. Itu yang dibeli-beli orang Indonesia itu, Pak. Ini bagaimana ini, Pak, kalau jualan agama macam begini nih? Jadi kita memperkaya Saudi Arabia, betul, Pak? Gini Bu, saya jelasin dulu dikit biar paham itu umat-umat saya. Kalau coba Bapak jelaskan lah sama bertahan ya bertahan. Kalau gini, banyak itu Bu framing-framingan ustadz-ustadz. Jadi itu harus dipercaya sama Islam, harus manut, harus ikut gitu. Contohnya ustadz yang memframing, kemungkinan akalnya entah apanya nggak ada, kita nggak tahu. Contohnya ini Bu. Contohnya apa tuh? Ustadz Nababan. Kambing itu Islam, kucing itu Islam, sapi itu Islam. Jangan sampai dimurtadkan. Jangan sampai dimurtadkan. Bagaimana dia mengislamkan kambing? Sementara kalau mengislamkan itu harus mengucapkan syahadat. Benar kan Bu? Semualah seluruh umat muslim pasti harus mengucapkan syahadat.
Saya cari Coba ya videonya Nababan. Sambil Bapak ngomong, oke, saya cari oke. videonya ini, saya pernah rekam juga. Silakan Pak. Nah, Saya punya ini kayaknya videonya. ya diputerin dulu Bu, nanti saya jelasin lagi Bu. Saya jelasin lagi. Gak menjelasin sama teman-teman saya biar sadar. Yang kambing itu Islam apa? Kok sampai dimurtadkan? Iya. Yang namanya kambing, makhluk-makhluk yang lain itu semuanya berislam. Coba buka Al-Quran. Al-Hajj ayat 18. Kata Allah apa? Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nas. Ustaz ngada-ngada aja mau yang kambing itu Islam apa? Kok sampai dimurtadkan? Iya. Yang namanya kambing, makhluk-makhluk yang lain itu semuanya berislam. Coba buka Al-Quran. Kambing itu Islam. Coba kita lihat lagi ya pernyataan mana ya. Kristen diperluas. Bukan hanya kepada manusia yang perlu dikristenkan, tapi semua makhluk harus masuk Kristen. Karena bunyinya, pergilah kamu ke segenap penjuru dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Jadi semua makhluk harus mendengarkan berita Injil. Bukan cuma manusia. Makanya Bapak Ibu kalau di rumah ada memelihara kucing, ya, melihara kucing, tolong diawasi betul itu kucing. Jangan sampai kucing itu jatuh ke tangan orang lain, didakwahi nanti kucing ibu bapak jadi masuk Kristen. Kalau punya kucing hati-hati. Ya. Bisa murtad. Jangan sampai kucing itu dimurtadkan. Ustaz bagaimana? Memangnya kucing itu Islam apa? Oh Islam. Islam, kucing itu Islam, kambing itu Islam, sapi itu Islam. Dalilnya mana? Baca Al-Quran. Kayaknya baca Quran. Lihat dalam surat Al-Hajj, surat ke-22, ayat 18. Alam tara, anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi, wasyamsu, wal qamaru, wan nujumu, wal jibalu, wasyajaru, wad dawabu, wa katsirun minan nas. Wa katsirun haqqa alaihi al-'adzab. Faman yuhinillahu fama lahu min mukrim. Innallaha yaf'alu ma yasha. Apakah kamu tidak memperhatikan kata Allah bahwa sesungguhnya semua makhluk yang di langit maupun di bumi telah bersujud kepada Allah. Matahari sujud, rembulan sujud, bintang-bintang sujud, gunung-gunung sujud, pepohonan sujud, binatang-binatang melata semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sujud Islam apa tidak? Pak, Bu, kalau sujud Islam apa tidak? Nah, semua alam ini tunduk kepada mekanismenya Allah Subhanahu wa taala. Maka Jadi dikatakan kambing itu Islam, sapi itu Islam, tapi nggak disebut ya babi itu Islam. Babi itu Islam apa enggak tuh Pak? Islam juga babi kan? Kalau menurut saya, kalau seisi alam semesta, kalau memang benar-benar diyakini oleh Islam, ya semuanya diciptakan. Mungkin cuma Diciptakan. babi yang murtad ya Pak, jadi haram dia. Itu saya yang bingung. Gini Bu, yang saya bingungkan sampai saya saat ini, bagaimana Ustadz Nababan mengislamkan kambing, dikasih salam gini, be gitu ya. Kucing sekasih salam. Ayo sadat. Gimana syaratnya? Meong, gitu Bu ya. Tapi Pak, Bapak pernah tahu nggak di dalam salah satu kitab tafsir, saya masih agak lupa nih, saya nggak terlalu perhatikan. Waktu itu pernah juga ditunjukin ya, kitab tafsirnya saya agak lupa di mana. Dikatakan di hari kiamat, binatang-binatang itu juga dimintai pertanggungjawaban loh Pak, dihakimi juga sama Allah. Bapak pernah tahu nggak di dalam hadis itu ada cerita bahwa suatu saat monyet itu pernah berzina. Bapak pernah dengar Pak monyet berzina? Ya yang manusia belajar
apa namanya, untuk menghukum Monyet ya, tersebut monyet dirajam, Pak, ah, dihukum ya rajam karena dirajam, berzina. hukum rajam. Nih, coba ya saya bacakan hadisnya nih. Monyet dihukum rajam. Sahih Bukhari 3560. Telah menceritakan kepada kami Nuaim bin Hamad, telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Amru bin Maimun berkata, aku pernah melihat di zaman jahiliyah seekor monyet sedang dikerumuni oleh monyet-monyet lainnya. Monyet itu telah berzina. Lalu monyet-monyet lain merajamnya, melempari dengan batu, dan aku juga ikut merajamnya bersama mereka. Ini kok ada monyet berzina, ini kapan kawin di KUA-nya nih, Pak? Gimana ini, Pak, menurut Bapak? Siapa yang nikahin gitu loh, Bu? Iya, siapa yang nikahin, tapi ini soheh, Pak. Sahih Bukhari 3560, Pak. Gimana ini? Saya jadi bingung ini, Pak. Ada monyet ikut berzina ini. Saya aja yang punya agama, saya bingung, Bu. Bapak aja yang Islam bingung kenapa ada monyet bisa dihukum rajam ya, Pak ya? Monyet berzina Jadi ini. tadi, apakah itu framing-framingan, apakah benar, apakah gimana, saya nggak tahu. Jadi saya bisa gila sendiri saya, Bu. Jadi semakin membaca Quran dan membaca hadis jadi gila ya, Pak. Bapak pernah dengar nggak ceritanya Musa itu suatu saat pernah ketika dia mandi, bajunya dibawa lari oleh sebongkah batu. Belum sampai ke sana saya, Bu. Ada, Pak, ceritanya. Bahkan ketika mau diambil nyawanya oleh malaikat maut, Musa itu pernah menonjok malaikat maut itu dan matanya malaikat maut copot satu, Pak, matanya. Kurang paham itu, saya. Pak? Itu kurang Belum paham, saya sampai belum ke sampai ke sana. sana. Kalau sampai ke sana ya mungkin saya omongin Udah juga di murtad sini. nih, Pak ya. Sungguh nekat yang nyata yang ini, nyata. Pak. Sungguh nekat yang nyata. Ya. Jadi apa yang mau Bapak pesankan untuk teman-teman muslim lainnya? Silakan. Ini mungkin Pak Ahmad sudah sedikit sadar ya, Pak. Nah, inilah kita minta, kita mengedukasi, sadar. Kita itu, ya saya dan Bang Edis dan teman-teman lainnya. Memang kami ini agama dakwah, Pak. Kami memang harus, Yesus itu memberikan mandat kepada kami. Pergilah, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya, selamatkan mereka, tarik kembali manusia ini untuk masuk dalam kerajaan terang. Jadi di dalam Alkitab saya tuh nggak ada yang namanya pindah agama, tuh nggak ada, Pak. Karena Allah kami tidak pernah menciptakan agama. Alkitab berkata kamu dipindahkan dari kerajaan kegelapan, dari kerajaan kematian, dan kamu dipindahkan ke dalam kerajaan terang, yaitu kerajaan anaknya. Jadi nggak ada yang namanya pindah agama. Yang ada pindah dari kerajaan setan kepada kerajaan Yesus anaknya. Allah itu mendirikan kerajaan, Pak, bukan agama di dalam Alkitab saya. Nah, jadi kalau Bapak ini, saya harap jangan lama-lama ya Pak Ahmad ya. Gitu, jangan lama-lama Pak, terima Tuhan Yesus karena waktu kita nggak banyak tinggal di dunia ini. Jangan sampai kita salah pilih juru selamat, Pak. Ya, karena di dalam Alkitab saya Allah itu disebut penebus dan juru selamat. Ya? Mukjizat itu pasti ada, Bu. Amin. Ya, saya harap Pak Ahmad terus belajar. Kalau bisa Bapak baca Alkitab, perbandingkan itu. Nanti kalau Bapak baca Alkitab, Bapak akan sedikit-sedikit ngerti kok ceritanya. Nanti kalau nggak tahu, baru Bapak bisa tanya ke komal saya atau ke komalnya Pak Erben. Oke. Ya, ke komalnya Pak penghijau TikTok atau ke Pak Bom Bom bisa juga. Ya, Bapak bisa tanya ke situ. Nih aku ada ayat Alkitab yang aku nggak ngerti apa. Ya, itu bisa ditanyakan ke kita begitu Pak Ahmad. Jangan lama-lama Pak Ahmad ya. Kalau Anda mengikuti sunnah Muhammad ini mah sungguh nekat yang nyata Pak ya. Kalau memang saya dipilih, udah Yes. terpilih, ya nggak lama-lama itu, Bu. Kalau memang saya dipilih. Segera dibaptis ya Pak ya. Iya. Ya, karena Kalau itu memang saya berkata, dipilih. betul, barang siapa percaya dan dibaptis dia akan diselamatkan. Tapi barang siapa tidak percaya dia tetap berada di bawah penghukuman karena dia tidak percaya di dalam nama anak tunggal Allah yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Itu Pak Ahmad ya. Oke lah, Bu. Ya shalom. Nanti baca Alkitabnya. Kalau ada yang nggak tahu nanti bisa tanya ke kita. Ya, oke Pak Ahmad. Dengar. Tiap malam kita mendengar suara seperti ini Bapak Ibu di pedalaman ya. Ini saudara, suara-suara seperti ini kurang ini. Biasanya lebih besar lagi suaranya dan lebih banyak lagi mereka teriak-teriak krek 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 kwek 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 kwek, banyak sekali. Tapi ini sudah berkurang dan puji Tuhan Bapak Ibu. Beberapa bulan yang lalu kami datang kemari belum ada lampu. Begitu kami balik dari tempat ini,
2 minggu kemudian masuk lampu terang Bapak Ibu di tempat ini. Memang kita anak-anak Tuhan selalu membawa terang, ya, membawa terang kemanapun kita pergi. Nah sekarang di daerah sini sudah ada lampu Bapak Ibu. Dan puji Tuhan di tempat saya tinggal ini ada Starlink, ya, ada Starlink. Walaupun kita bayar tidak masalah, yang penting sudah ada Starlink di tempat ini. Jadi luar biasa. Kita doakan supaya tempat ini, daerah ini diberkati Tuhan secara luar biasa. Jalannya diperbagus, dibikin Bapak Ibu, infrastruktur dibikin supaya masyarakat makmur, rakyat tentram Bapak Ibu. Tetapi yang paling penting adalah semua masyarakat mengenal Yesus Kristus. Ini yang paling penting dan yang terpenting. Terima kasih. Kesibukan para lelaki Kristen di dunia adalah, mari dengar saya ceritakan, pergi mencari jiwa-jiwa yang hilang, bawa mereka kembali, pergi memberitakan Injil, dan bersaksilah sampai Yesus datang. Inilah yang harus dilakukan oleh laki-laki Kristen masa di dunia ini. Terima kasih.